Shalom saudara sekalian, puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, doa saya, saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkati Tuhan, rohani, jiwani, dan juga jasmani senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan saudara, masih berkaitan dengan persepuluhan. Jadi ketika saya membahas persepuluhan ada banyak pertanyaan, dan salah satunya adalah pertanyaannya demikian: mengapa praktek persepuluhan yang dilakukan oleh orang Kristen zaman sekarang berbeda dengan praktek persepuluhan yang dilakukan oleh umat Israel pada zaman Musa? Sekali lagi pertanyaannya, mengapa praktek persepuluhan yang dilakukan oleh orang Kristen zaman sekarang berbeda dengan praktek persepuluhan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman Musa? Ya memang berbeda saudara, masalah praktek persepuluhan. Saya kira bukan hanya masalah persepuluhan, tapi juga ada praktek-praktek yang lain yang jelas memang berbeda. Saudara, saya akan menjawab demikian. Dalam dunia teologi, dalam dunia teologi ada salah satu cabang ilmu teologi yang bernama teologi kontekstual. Teologi kontekstualisasi. Secara sederhana, teologi kontekstualisasi itu adalah berbicara tentang bagaimana Alkitab yang adalah firman Allah, teks Alkitab yang adalah firman Allah, yang di dalamnya ditulis dalam budaya Ibrani, budaya Aram, budaya Yunani, bisa tetap relevan, bisa tetap up to date dalam segala zaman, bisa tetap relevan di zaman ini, di zaman sekarang. Jadi dalam teologi kontekstualisasi saudara, berangkat dari teks, mengekspos teks, menggali teks, menemukan arti dan makna yang sebenarnya dari teks, tapi diterapkan, diaplikasikan dalam zaman yang berubah-ubah. Jadi secara garis besar, secara sederhana adalah bagaimana mengaplikasikan teks yang tidak berubah ke dalam dunia yang berubah. Artinya teks tidak berubah arti dan maknanya, tapi aplikasinya bisa berubah-ubah sesuai dengan konteks. Ingat, dalam teologi kontekstualisasi berangkatnya dari teks, bukan dari konteks. Bukan konteks, cari pendukung teks tidak, tapi dari teks ditemukan artinya, ditemukan maknanya yang sebenarnya teks Alkitab, lalu diaplikasikan, diterapkan ke zaman yang berbeda, ke zaman yang berubah, ke zaman yang jelas-jelas memiliki budaya tersendiri yang sangat berbeda dengan budaya di dalam Alkitab. Nah, kembali kepada persepuluhan saudara. Kenapa praktek persepuluhan itu orang Kristen sekarang berbeda dengan orang Israel zaman itu? Yang pertama tadi, karena memang orang Kristen sekarang sudah hidup di zaman yang berbeda dengan zaman bangsa Israel. Berbedanya di mana? Kenapa bangsa Israel mempraktekkan persepuluhan atau memberi persepuluhan itu dari tanah, kemudian dari peternakan, dari perkebunan? Karena pada zaman itu memang bangsa Israel itu hidup dari tanah, hidup dari kebun, hidup dari pertanian, hidup dari peternakan. Penghasilan mereka itu dari situ. Maka persepuluhan yang dipersembahkan oleh mereka yang memang dari penghasilan yang didapat dari tanah dan peternakan. Tetapi zaman sekarang kan sudah berubah. Zaman sekarang sudah berbeda, di mana sistem penghasilan itu sudah berbeda. Cara seorang mendapat penghasilan itu berbeda. Sistem upah bagi seorang pekerja itu berbeda.
Nah sekarang saudara, kita hidup di zaman di mana orang mendapat upah itu dari hasil kerja. Dan kita tahu bahwa upah itu sebagian besar didapat dari hasil kerja dan diterima apa? Tiap bulan. Makanya sekarang yang namanya persembahan persepuluhan itu diberikan tiap bulan. Kenapa? Karena terima upahnya, terima penghasilannya juga tiap bulan. Khususnya mereka yang gajian. Kalau yang usaha, yang dagang, maka persepuluhan itu dari apa? Dari keuntungan. Bahkan ada saudara dalam prakteknya di dalam gereja, ada orang yang memberi persepuluhan itu tiap minggu. Khususnya mereka yang berdagang, yang berusaha, karena mereka mungkin merasa untung tiap hari ya. Dari keuntungan itu jadi mulai dipipil saudara ya. Dari keuntungan yang didapat ambil 10% dikumpulin 1 minggu, kemudian diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan saudara. Jadi memang zamannya yang berbeda, jadi prakteknya berbeda, tapi prinsip dan hakikatnya itu sama. Prinsip persepuluhan apa? Ya 10% dari penghasilan. Kalau bangsa Israel memang penghasilannya dari tanah, dari ternak, ya mereka mengambil 1/10 yang dihasilkan dari tanah dan ternak. Kalau bangsa Israel memang ada juga persepuluhan pertama, persepuluhan kedua, persepuluhan ketiga. Nah sekarang gereja juga ada pelayanan-pelayanan seperti itu. Kalau persepuluhan ketiga di sana saudara di bangsa Israel itu diberikan kepada janda, kepada orang asing, kepada yatim, bahkan kepada Lewi. Kalau dalam konteks sekarang, saya kira setiap gereja juga ada yang namanya pelayanan sosial, ada yang namanya pelayanan diakonia, yaitu pelayanan bagi orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Jadi prinsipnya itu sama. Apa yang diterima yaitu 1/10 dari penghasilan. Kalau zaman dulu diberikan buat orang Lewi, buat orang yang memang secara khusus dipanggil oleh Tuhan, hidupnya untuk melayani Tuhan, maka mereka dapat penghasilan dari yang namanya persepuluhan. Nah demikian juga dalam konteks sekarang, Tuhan juga memanggil orang-orang secara khusus untuk melayani Dia penuh waktu. Nah orang ini pun butuh kehidupan, butuh penghidupan. Siapa yang memberikan itu? Kembali ya umat Tuhan. Di PL ya umat Tuhan yang memberi 11 suku kepada 1 suku. Kalau di PB juga umat Tuhan yang memberikan kepada mereka yang dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Jadi prinsip daripada persepuluhan adalah 10% dari penghasilan. Dan itu digunakan untuk apa? Untuk kesejahteraan bagi mereka yang melayani Tuhan secara penuh waktu. Dan juga untuk menolong orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi itulah kenapa kok berbeda ya. Karena memang zamannya berbeda, konteksnya berbeda, tapi tagnya sama. Prinsip dari persepuluhan ya 1/10 dari penghasilan, saudara. Dan di dalamnya hakikat dari persepuluhan adalah apa, saudara? Di sana juga ada yang namanya keadilan ya. Karena apa? Kalau dalam konteks bangsa Israel, saudara, kita tahu bahwa yang namanya orang Lewi ya, mereka tidak mendapatkan tanah sebagaimana 11 suku yang lain. Karena mereka hidupnya full untuk melayani Tuhan, maka demi keadilan, maka orang Lewi yang hidupnya untuk melayani Tuhan tidak mendapat tanah sebagaimana yang lain, tapi mereka dapat penghidupan dari 11 suku yang lain melalui yang namanya persepuluhan. Konteks sekarang juga sama, ketika ada orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan, hidupnya bagi Tuhan, ini juga perlu dipelihara. Dan Tuhan juga sudah menetapkan siapa yang memelihara ini, ya yang memelihara yang pertama-tama adalah umat Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memelihara? Salah satunya adalah melalui yang namanya persepuluhan. Jadi di dalam persepuluhan juga di sana ada yang namanya
prinsip keadilan, prinsip kasih. Karena saya percaya ketika orang memberikan yang namanya persepuluhan, karena dia mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau 11 suku Israel memberi persepuluhan karena mereka mengasihi Allah dan mereka mengasihi pelayan Tuhan, yaitu suku Lewi, karena mereka mengasihi suku sebangsanya yang memang dipanggil secara khusus melayani Tuhan. Jadi itulah saudara, kenapa berbeda? Karena memang zamannya berbeda. Tetap umat Tuhan bisa melakukan firman Tuhan, tetap menerapkan firman Tuhan, walaupun cara menerapkannya juga berbeda. Dan dalam banyak hal juga seperti itu saudara. Ya, ada banyak orang Kristen yang sebenarnya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan di dalam Alkitab. Kalau perjamuan kudus juga sama saudara. Praktek yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid ketika melakukan perjamuan kudus juga berbeda dengan yang dilakukan oleh gereja pada zaman sekarang. Ketika Tuhan Yesus melakukan praktek perjamuan kudus, saudara, ya, yaitu perjamuan Paskah. Tentunya waktu itu adalah dalam arti Paskah Perjanjian Lama, yaitu di mana bangsa Israel itu keluar dari Mesir, saudara. Ya, di situ menggambarkan bagaimana Allah menebus, menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan, dibebaskan, saudara. Nah, Yesus merayakan Paskah di situ dengan mengadakan perjamuan kudus. Bagaimana praktek perjamuan kudus yang dilakukan oleh Yesus? Minum anggur dari cawan, saudara, dan dari cawan yang sama itu. Yesus minum dari cawan yang sama, murid-murid minum, saudara. Jadi cawannya satu buat barengan. Demikian juga rotinya. Roti yang satu, saudara, dipecah, pecahannya dibagi, juga buat barengan. Tapi praktek gereja sekarang kan berbeda, saudara. Ya, gereja sekarang cawannya masing-masing, rotinya masing-masing. Apakah berarti gereja sekarang tidak Alkitabiah? Ya tetap Alkitabiah. Karena apa? Karena ketika gereja melakukan perjamuan kudus, dia sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, lepas daripada perbedaan pandangan antara Protestan dengan Katolik. Tapi yang jelas bahwa perjamuan kudus itu terus dilakukan oleh gereja Tuhan meskipun prakteknya berbeda. Bukan hanya praktek menjalankannya yang jelas berbeda dengan cara Tuhan Yesus menjalankan. Bahkan di zaman sekarang juga tidak semua gereja itu memakai anggur, saudara. Ya. Dan juga tidak semua gereja itu memakai hosti dalam prakteknya. Kalau Tuhan Yesus memang memakai anggur dan juga roti khusus. Tapi zaman sekarang berbeda. Kenapa ya? Karena zamannya berbeda. Sekarang ada yang pakai roti tawar, ada yang juga pakai sirup, saudara. Bahkan andai kata dalam daerah tertentu itu sama sekali tidak ada anggur, tidak ada roti, saya percaya juga perjamuan kudus tetap bisa dilakukan dengan cara apa? Air diganti mungkin dengan teh, rotinya diganti dengan singkong karena mungkin di daerah itu penghasil singkong, saudara. Untuk cari roti hosti itu susah, tapi adanya singkong juga bukan sesuatu yang salah. Karena hakikat dari perjamuan kudus apa, saudara? Inti daripada perjamuan kudus apa? Kita boleh memperingati pengorbanan Kristus bagi gerejanya, pengorbanan Kristus bagi manusia. Jadi prakteknya boleh berbeda, tapi hakikatnya sama. Sama dengan persepuluhan tadi, cara prakteknya boleh berbeda, tapi hakikat, prinsipnya sama. Jadi saudara sekalian, saya kira itulah ya jawaban saya. Dan saya mau katakan saudara, bahwa di dunia ini ada banyak sekali denominasi. Berkaitan dengan persepuluhan ya, ada banyak sekali organisasi gereja. Saya mau katakan, tidak ada satu gereja atau denominasi gereja pun yang melarang umatnya memberi persembahan persepuluhan. Ya.
Tidak ada satu gereja, tidak ada satu denominasi pun yang melarang umatnya memberikan persepuluhan. Hal yang kedua, meskipun ada pendeta, saudara, yang mengajarkan persepuluhan tidak berlaku dalam perjanjian baru, tapi saya percaya tidak ada satu pendeta pun yang menolak untuk menerima persepuluhan. Ya? Walaupun ada pendeta yang mengajarkan persepuluhan tidak berlaku di dalam perjanjian baru, tapi saya mau katakan tidak ada satu pendeta pun yang menolak menerima yang namanya persepuluhan. Tuhan memberkati.